Kedua ya? Iya. Datang kedua ya? Iya. Gimana? Deg-degan? Enggak lah aja. Enggak sedeg-degan pertama. Enggak sedeg-degan pertama. Enggak liburan? Lagi liburan nih, masa-masa liburan. Iya juga ya. Kita aja masih di sini-sini Iya. aja kayaknya ya. Bukan anak sekolah soalnya. Enak tuh anak-anak sekolah tuh lagi pada liburan Ada ya. liburan ya. Oke. Nih Dok, ngomong soal liburan, sekarang tuh ada yang ngomong healing, ya kan? Lagi ngetren banget tuh soal Iya healing. benar. Iya kan? Dok, bingung nih. Ini entah sindrom, entah ini cuma perasaan doang ya. Orang itu kalau misalnya liburan, itu pada saat liburan nggak berasa tuh apa-apa. Contoh deh kayak kita jalan ke mall ya. Kita ngitarin mall itu bisa 3 kiloan loh itu. Benar. Iya kan? Coba kalau di sini dokternya dari ruangan suruh ke studio ini aja ada gitu kan. Enggak. Oh, enggak ya? Aku enggak gitu Bersyukur loh. dong. Ngos-ngosannya berasa. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kita lagi muterin mall, lagi naik gunung, lagi apa, hilang aja gitu kan. Benar. Betul. Pas balik ke reality, berasa semuanya. Nah itu sebenarnya itu apa yang terjadi sama tubuh itu Dok? Oke. Iya. Jadi mungkin pertama kita bahas pegelnya dulu ya. Sebenarnya pegel ini apa sih, orang suka bilang aduh pegel nih, aduh ini. Sebenarnya kalau kita coba definisikan, jadi pegal itu kita suka bilangnya myalgia. Nyeri otak. Nyeri otot. Nah kan ketuker saya nih. Aduh kurang healing. Abis ini healing ya. Oke. Jadi myalgia. Ya, itu nama kerennya lah ya. Itu adalah nyeri otot yang disebabkan karena adanya kekakuan dan ketegangan pada otot. Seperti itu. Nah, kaku, tegang otot. Nah, akhirnya kan dia akan mengganggu sirkulasi darah yang ke sana. Nah, itu jadi bikin rasa kayak pegel gitu. Kayak kita misalnya kayak ini kenceng nih kok jadi sakit kepala gitu. Nah, itu karena aliran darahnya yang kurang lancar diakibatkan kekakuan dan ketegangan otot. Seperti itu. Nah, terus tanya lagi, kenapa bisa kaku dan tegang ya nih si ototnya gitu. Harusnya kan kita kan nih relax aja ya, lentur gitu. Jadi penyebabnya nih terutama kalau lagi liburan yang pasti penyebab otot itu bisa jadi kaku dan tegang, satu itu overuse. Jadi berulang dan berlebihan. Contohnya kalau liburan sama tuh yang kayak Mas Gerald bilang, misalnya kita liburan nih, sok-sok kita mau hiking kemana ke Bromo gitu ya, sok-sok bawa backpack gitu, berat-berat. Udah berat, terus nanjak kan, iya, nanjak lagi gitu kan. Wah mau lihat apa sunrise gitu. Wah, seru gitu, nggak berasa happy. Terus atau misalkan ya kemana itu, misalkan yang hiking atau misalnya kita liburan kemana deh, Bali atau mana, kita pasti jalan terus ya, ke mall aja jalan terus gitu. Iya. Padahal hari-hari duduk kan, mager pakai lift kan, kayak gitu. Iya. Nah itu kan jadi berulang dan berlebihan karena biasanya nggak pernah tuh gitu kan. itu, Nah, terus belum misalnya pulang liburan mau beli oleh-oleh dong, buat sekampung kan, teng kan. Iya, nggak berasa. Pulang kok, aduh pegel semua. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa pegal itu muncul ketika kita tuh bertahan di satu posisi tertentu dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Nah, kalau pas liburan kan pas perginya tuh ya, pergi pulang di perjalanan tuh mau road trip, misalkan mau naik mobil kayak naik motor, mau naik kereta atau naik pesawat sekalipun, pasti kan kita banyaknya duduk ya, nggak mungkin jalan-jalan gitu. Nah itu kenapa bisa terjadi pegal. Lalu yang berikutnya, tapi kok pas liburan nggak berasa ya kayaknya. Itu yang aneh. Pas pulang kok aduh rontok badan kan. Nah, karena pas liburan itu kita pasti bawaannya happy ya, happy, ketawa-ketawa, seneng-seneng. Nah, otomatis tuh tubuh akan memproduksi hormon endorfin. Nah, tahu ya itu ya, katanya hormon senang-senang. Balik lagi tuh endorfin. Hormon senang-senang ya. Dia fungsinya dia menghambat si rasa nyeri itu. Jadi kita ketutupan tuh sama si endorfin. Begitu kita pulang liburan, back to reality ya. Endorfinnya hilang. Back to work, endorfin turun. Keluhan yang tadinya sebenarnya ada, ya langsung terasa semuanya. Seperti itu. Berarti dalam pekerjaan juga kita harusnya butuh endorfin, Dok? Betul. Beli di mana tuh, Dok? Nah, kita harus happy kalau bekerja. Iya. Bekerja seperti liburan. Susah juga ya. Ya Dokter nanti kita usahakan gitu. ya. Oh salah ya. Nanti diusahakan. Iya. Nah pegal-pegal itu sendiri sama nyeri otot sebenarnya sama gak sih Dok? Iya sama cuman ya? Bedanya lagi, nah nyeri otot ini kan satu bagian nyeri otot itu adalah yang orang awam suka bilangnya itu pegel gitu. Pegel ya itu nyeri otot. Berarti sama ya? Sama lah. Nah itu kita rancu juga tuh Dok. Takutnya begini, misalnya habis jalan di mall gitu kan,
Aku nggak tahu nih apakah ini penyebab yang di betis tuh yang urat-urat keluar gitu. Itu pegel-pegel. Bisa nggak sih dok kayak gitu kebanyakan jalan? Oke, tunggu. Ini urat keluar tuh maksudnya yang varises? Iya, kayak varises atau naik gitu. betis tuh. Orang awam juga bilang naik apalagi betis. Tuh, dok? Kram otot. Kram otot. Jadi kayak mereka bilang naik betis tuh, jadi pernah nggak sih ini Mas Gerard tuh ngerasain kayak tiba-tiba nih betisnya naik gitu kayak ngenceng di atas sampai nggak bisa gerak. Kalau aku bukan abis jalan. Bukan abis ngapain? Misalnya tidur pagi-pagi kedinginan tuh, terus kita stretching ya dok ya, ngulet ya. Tiba-tiba kayak betis kekunci. Iya. Itu kenapa itu? Nah itu kram, namanya itu kram otot. Jadi itu kram otot. Jadi itu kontraksi ototnya itu dia mendadak tiba-tiba kan, dan tidak disadari kan dan sakit gitu. sekali tuh. Seperti itu karena dia jadi mengunci. Mengunci seperti itu kan. Harusnya kan kalau serat otot itu kayak gini loh Mas. Jadi kalau dia kontraksi dia rapat terus dia gini. Harusnya normalnya gini. Nah ketika kram dia kayak mengunci gitu ya. Kurang minyak. Ya bisa. Minyak mahal soalnya sekarang. Ya. Itu yang kram atau naik betis. Kalau yang varises itu bukan, itu beda lagi. Tapi memang varises itu nanti gejala yang dikeluhkan orang-orang adalah pegal. Kenapa? Karena kalau varises itu dia itu pelebaran pembuluh darah vena, pembuluh darah balik gitu. Jadi aliran yang dari bawah itu kurang lancar. Sehingga menimbulkan rasa pegel gitu. Tapi itu maksudnya di pembuluh darah, bukan di ototnya. Cuman keluhannya pasti orang juga bilang mirip, pegel gitu. Sama ya, mirip-mirip ya. Nah itu pegel karena healing atau pegel karena varises. Ya bisa. Gitu ya. Oke. Kita mungkin bercerita mengenai penanganannya dok. Ya kan. Kalau misalnya dari dokter rehabilitasi, apa yang biasanya dokter lakukan untuk pasien yang mengalami kayak gini nih? Oh gitu ya. Kalau misalkan ini dulu ya, biasa kan orang sebelum ke kita pasti udah mencoba ya, pasti dia udah istirahatin dulu ya. Biasa diurut dok. Diurut dulu. Aduh. Iya kan. Oke. Malah sebenarnya kalau langkah yang benernya itu, jadi saya kita merasa kayak kok pegel banget, yang pasti satu kita istirahatkan. Mau apapun itu, misalkan yang pegelnya di pundak kah, di punggung, atau di tangan, di kaki, kita istirahatkan dulu. Yang kedua, kita bisa bantu kompres hangat aja gitu ya, kompres hangat, terus nanti mau tempel koyo boleh, mau pakai apa tuh salep-salep pereda nyeri, mau balsem suka-suka deh, mau yang sensasinya dingin, sensasinya panas ya. Bebas. Nah, yang paling penting abis itu harus di stretching sebagai peregangan, karena kan pegel itu balik lagi ke definisinya karena dia overuse kan, dipakai terus padahal biasanya tidak dilatih gitu. Nah, betul. Jadi dia semacam cedera lah ya. Kalau atlet kan cederanya jelas, kalau ini sebenarnya cedera tapi kayak kronik, jadi kayak pelan-pelan seperti itu. Jadi harus peregangan. Nah, contoh-contoh kalau peregangan sederhana ya bisa kita lakukan di rumah. Misalkan yang sering pegel kan tuh leher nih, pundak leher ya paling sering kayaknya. Itu bisa kita cukup sederhana ya, kita perlu tengokkan aja nih. Contohin ya. Contohin dong. Kita tengokin gini gitu ya, sampai dia ketarik, benar-benar ketarik itu. Lalu kita tahan biasanya sekitar 6 detik. Nah, nanti diulang ke kanan 5 kali, ke kiri 5 kali gitu. Terus nanti boleh patah seperti ini, kita bantu tarik. Yang penting jangan dikretek gitu kan. Kita sering tuh justru pegel-pegel kan yang lagi viral loh dok. Lagi viral loh itu. Gitu ya. Itu nggak baik atau gimana dok sebenarnya? Itu nggak baik karena sebenarnya kretek-kretek itu kan berarti persendiannya itu kayak bergesekan ya. Berarti itu namanya kita sebutnya mikrotrauma. Nah nanti itu bisa memicu terjadinya pengapuran dini. Termasuk gini dok? Yes, itu juga nggak boleh. Ya? Nggak boleh ya. Nah, nyesel nanya kan nyesel. Udah berapa ratus ribu kali tuh dok. Dokter juga dong. Enggak dulu. Tapi enak kan dok? Iya benar. Iya kan? Ya nikmat sesaat biasa itu. Nggak usah dilakukan. Jadi cukup stretching. Jadi peregangan itu dilakukannya tuh pelan-pelan. Jadi jangan mendadak gitu. Jadi pelan. Nanti kalau untuk bahu ya kita bisa putar-putar seperti ini. Nah, putar ke depan, ke belakang gitu ya. Lalu kalau yang sering juga tuh mungkin pinggang ya. Nah kalau pinggang gimana nih kita contohin nih? Di atas tuh. Jangan. Oke. Ini aja saya kasih gambaran singkat. Nanti kan kalau itu bisa cari di YouTube ya. YouTube banyak lah. Banget. Jadi kurang lebih kita posisinya tiduran gitu ya. Terus nanti lutut kita tekuk ke arah dada. Nah itu akan ketarik tuh otot dari pinggang sini sampai ke bokong biasanya. Gitu, berarti gini lah dok ya. Gitu ya. Tuh satu-satu cocok. Sorry ya. Bisa kayak gitu. Intinya setiap gerakan peregangan itu yang harus kita ingat adalah kita harus
menarik sampai kita tuh ada rasa gitu loh, ketarik. Ya misalnya kita gini, jangan cuman kan orang kadang sering cuman ya gini-gini, udah dok udah gini-gini, ya itu nggak ketarik. Jadi harus benar-benar sampai kayak ke stretch ya kita berasa kan ini ya ketarik, betul, dan nanti harus ada ditahan sekitar 6 sampai 8 detik. Jadi nggak cuman gini-gini doang. 6 sampai 8 detik nanti diulangnya kurang lebih 5 kali lah. Setiap gerakan seperti itu. Jadi kuncinya harus ada ditahan. Seperti itu. Ya ada penahanan gitu. Ditahan, ya. Itu penanganan pertama kan untuk di rumah seperti itu. Baru kalau memang masih berasa tidak ada pengurangan atau kayak gimana, ya ke rumah sakit lah. Ya betul. Bisa ya dok ya? Betul. Nah ini juga harus kita ini kan ya, misalkan kalau nyeri otot biasa sebenarnya kan nggak harus dikit-dikit nyeri otot, masa harus ke rumah sakit ya. Repot apalagi lagi COVID otot, kan. Iya. Nyeri otot macam apa dok? Betul. Jadi gitu. Gini, biasanya yang harus kita mulai warning gitu ya, satu itu nyeri otot yang biasanya tidak membaik dengan yang tadi kita sudah ajarkan tuh. Udah 2-3 hari kok tapi rasanya makin berat itu satu, atau mulai sangat mengganggu aktivitas. Jadi benar-benar kayak mau misalkan sakitnya di leher sampai kayak sakit kepala, sampai mau kerja nggak bisa. Terus atau kalau misalkan kayak di tangan, di kaki kok mulai kayak agak kok bengkak ya, kok merah ya, seperti itu. Atau ketika kita merasa ada kayak tanda-tanda apa kita bilangnya itu jadinya nyerinya ini disertai rasa-rasa seperti kayak baal, kesemutan. Nah karena itu sudah berarti keterlibatan saraf tuh. Seperti itu. Jadi kayaknya udah diapa-apain kok makin nggak nyaman seperti itu. Oke, berarti ini ada juga yang bilang kenapa harus ke dokter? Kenapa nggak ke terapisnya aja langsung? Oh gitu. Iya benar ya. Atau ya biasa kan ke tukang pijit ya. Betul. Kenapa nggak ke terapis? Gitu. Tapi biasa dia kan ke tukang pijit dulu nih, iya kan? Kalau nggak berhasil baru ke rumah sakit. Baru ke rumah sakit ya. Nah, ketika udah ke rumah sakit, kenapa gua harus ngunjungin dokter? Oke. Kenapa nggak langsung ke terapis aja begitu? Oke, benar. Oke, jadi gini, kita kalau di rehab medik ya, ini kan khususnya rehab medik itu kita kerjanya tim memang Mas Gerald. Jadi kita ada dokter rehabnya sama tim terapis. Nah, kita dokter rehab di sini tugasnya kita pastiin nih. Ini misalnya pasien bilang ini dok sakit nih di sini gitu, misalnya di pundak ya, di pundak atau di leher gitu. Kita pastiin bener nggak sih hanya karena ototnya aja. Kalau orang suka bilang salah bantal nih, salah bantal. Bantalnya salah. Iya salah bantalnya. Kayak gitu atau ada hal yang lain gitu. Misalkan contoh ya, misalnya kalau penyakit tuh penyakit sistemik, misalnya penyakit yang kayak kencing manis, gula, kolesterol, asam urat, itu kan sama tuh keluhannya kayak sering bikin kayak pegel-pegel gitu. Nah itu kan harus kita pastikan ini bener ada penyakitnya atau memang ototnya gitu. Terus yang kedua bisa aja ada masalah di persendian tuh. Sendi itu kan nggak cuma sini-sini aja nih, terutama sendi-sendi tulang belakang. Nah itu kan bisa terjadi pengapuran atau ya itu saraf kejepit. Nah seperti itu. Jadi kita pastikan dulu penyebabnya, karena nanti tata laksananya beda-beda tuh. Nggak semua kalau ke tukang pijit kan sama ya, semua pokoknya diurut. Dipijit gitu. Karena tata laksananya beda. Jadi kita harus tahu pasti dulu penyebabnya apa, sehingga kita nanti sebagai dokter bisa kasih program yang tepat. Nah gitu. Programnya itu, nah nanti kan untuk programnya fisioterapis yang lakukan seperti itu, karena kan itu juga butuh skill ya gitu. Misalkan untuk misalkan nanti menjalankan alat atau melakukan exercise seperti itu. Jadi kita kerjasamanya sebagai tim. Gitu. Metodenya dok? Oke. Kalau untuk kasus yang nyeri otot ya, kita anggapnya nyeri otot in general ya. Oke, jadi kita tuh ada dua. Satu kita biasa pakai namanya alat modalitas. Modalitas ya, keren ya namanya ya. Keren banget. Uang bukan dok? Bukan ya, modal lain ya. Aja. Yang pertama kita ada namanya TENS atau stimulasi getar. Nah dia tuh tujuannya dia meningkatkan ambang nyeri Mas Gerald. Jadi misalnya kita lagi sakit nih, di sini nih rasanya, ini ditingkatin sampai ke sini. Jadi kita harapkan rasa nyeri yang dialami pasien segini tuh udah ketutupan rasa, karena dia kayak meningkatkan ambang nyeri di otak gitu. Jadi yang segini mah ece-ece lah, ketutupan. Harapannya begitu. Lalu yang kedua diatermi, pemanasan. Banyak kita ada shockwave diathermy, microwave gitu, sama ada ultrasound. Nah kalau ini dia fungsinya untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Nah, otot yang kaku, ningkatin lagi fleksibilitasnya, sama dia melancarkan sirkulasi darahnya, kayak gitu. Lalu yang ketiga kita juga punya alat namanya laser. Nah, kalau laser ini juga khusus nih, mungkin kalau pegal-pegal biasa abis liburan sih biasanya
cocok lah untuk yang kita getarkan atau kita panaskan. Nah, kalau laser ini dia bisa untuk misalnya orang yang cedera tuh. Jadi yang nggak cuman pegel yang mungkin pas liburan terkilir atau apa gitu ya, lagi bengkak, lagi apa gitu. Nah, itu kan nggak bisa kita panasin tuh. Nah, kita punya laser juga. Nah, laser ini sama, dia bisa mengurangi nyerinya karena dia bisa mengurangi reaksi peradangan yang terjadi. Mengurangi si radang-radang si radang-radangnya itu gitu. Jadi ini untuk kasus yang nggak cuman pegel-pegel abis liburan, ini juga bisa gitu. Seperti itu untuk alat ya. Lalu kalau untuk latihan, sebenarnya tujuannya, nah ini juga makanya kita nanti harus kita pastikan sebenarnya ini yang bikin sakit otot yang mana sih? Misalkan, oh ini ototnya otot yang di pundak gitu. Oh ini berarti yang ini yang kaku gitu. Nah sebenarnya dalam kayak apalagi terutama di otot tulang belakang kita gitu ya. Ketika ada satu otot yang kaku, akibat dia kerja terlalu berat, berarti kan nanti ada otot lain yang juga lemah gitu. Makanya dia selalu kayak dominan gitu. Nah, itu harus dianalisa juga. Jadi nanti kita tahu, oh ototnya yang lemah tuh yang A, B, C gitu. Oh yang kaku tuh D, E, F. Iya, sebelah mana juga kita gitu. bisa kelihatan yes, gitu ya. Seperti itu. Nah itu nanti kita yang kita rancangan programnya nanti itu dibantu dengan terapis lagi. Karena kan untuk tekniknya sendiri banyak macam ya. Kayak misalnya kita lihat di YouTube aja untuk kayak latihan peregangan otot pinggang. Wah bisa ada A sampai Z. Nah itu yang makanya kita kadang nggak bisa sembarangan karena kita sesuaikan dengan kebutuhan kondisi. Iya seperti nanti ya dengan exercise itu. Intinya kita regangkan otot yang kaku, otot yang lemahnya kita kuatkan, jadi dia lebih balance tuh, gitu kan kita juga suka nih nggak sih Mas Gerard, misalnya kalau duduk nih nggak pakai senderan, kayaknya aduh kok pegel banget. Iya panas banget pinggangnya, gitu itu loh. kan itu Tulang artinya, ya. itu artinya otot kita tuh nggak balance, karena harusnya kan kalau kita balance ya ini kan sebenarnya posisi netral aja kan, seperti itu. Jadi kita mengarahnya ke sana, kita biar bikin balance sehingga otot kita itu sanggup lah nanti kita mau ajakin hiking, mau ajakin apa, itu sanggup. Seperti itu. Ya sebenarnya kayak jalan-jalan juga itu dok, sebenarnya itu olahraga tanpa pemanasan ya. Bener, bisa dibilang begitu ya. Betul. Iya kan, berat juga loh jalan di mall itu jauh loh. Bener. Kita gak keliling, berasa kan? iya kan? Minimal berapa? 1 jam? 1 jam. Minimal loh. Iya minimal banget. Padahal kayaknya 1 jam itu mungkin kalau jalan berapa? 3 kilonya deh. Nah, tapi capek banget capek ya. Banget. Dan kita di mall itu berdiri terus dok. Kalau kita nggak ke restoran ya. Iya benar. Betul. Ngejar diskon nggak? Enggak. Iya makanya. Ya udah kita kejar diskon yang di tempat lain aja. Oke lah kalau gitu. Sip. Dr. Natalie, thank you banget. Ya. Udah mau datang lagi. Kita tunggu kedatangan ketiga ya. Oke. Oh, sip. Siap. Ya, dadah.